Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan. Dan kita boleh bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu yang baru, anugerah yang baru, kesempatan yang baru Tuhan berikan pada kita. Kalau hari ini saya dan saudara ada, semua itu karena anugerahnya. Mari kita syukuri di hadapannya, kita tinggikan Dia.
ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, Tuhan, kalau kami hari ini ada, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu, kami muliakan. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini.
Kami bersyukur buat setiap anugerah berkat pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk hari baru ini Tuhan karuniakan kepada kami. Kami selalu mensyukurinya Tuhan, karena Tuhan Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur dan kami rindu kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh sungguh memanfaatkan setiap kesempatan anugerah ini bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan mengawali kehidupan kami hari ini bersama Engkau. Dan kami rindu menjalani kehidupan kami hari ini sepenuhnya oleh karena anugerah kasih-Mu dan di dalam Engkau juga. Tuhan, kami akan membaca firman. Tuhan, berbicara kepada kami, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu. Kami menyambut pagi ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia. Galatia pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang ke-1 saja. Galatia pasal 5, kita akan membaca ayat yang pertama saja. Ya. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara bersama-sama ya. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan membaca bunyi firman Tuhan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara, ayat ini memang satu rangkaian berbicara tentang tema kemerdekaan Kristen. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dari perspektif bagaimana kehidupan orang Kristen yang sukses, yang berhasil. Memang ada dua hal yang sangat penting sebenarnya yang sering dikemukakan dalam firman kepada kita. Memang yang pertama itu bisa kita membaca dari Efesus ya, pasal yang pasal yang keempat ayat yang ke-15 menyangkut bagaimana kita bertumbuh dalam segala hal. Jadi maturity atau kedewasaan itu sebuah kesuksesan sebetulnya dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua itu menyangkut yang hari ini kita akan renungkan, yaitu kemerdekaan. Sudah banyak orang atau di dunia ini mengukur kesuksesan hidup itu di atas ukuran-ukuran materi. Ya, atas ukuran-ukuran materi. Oh, berapa pendapatnya setiap bulan, tinggalnya rumah tipe berapa, di mana, kendaraannya jenis apa, ya kan? Bajunya apa yang dipakai, kemudian ada macam-macam semua ukurannya materi. Nah, tetapi saudara, dalam iman kekristenan kita, kehidupan yang sukses itu bukan semata-mata dinilai dari sana. Tapi justru dari dua yang saya sebutkan tadi, yaitu kematangan atau kedewasaan, ya. Dan yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan. Kita tidak diperbudak, kita tidak diperhamba, tapi kita hidup di dalam kemerdekaan. Saudara, ukuran pencapaian duniawi itu bukanlah ukuran dalam keberhasilan orang percaya. Tetapi saudara, ketika saya dan saudara bagaimana hidup di dalam kebebasan yang Kristus telah berikan, itulah salah satu bukti saya dan saudara hidup dalam kesuksesan. Saudara-saudara, Kristus telah membebaskan saya dan saudara dari dosa, ketakutan, ya kan? Dan belenggu masa lalu. Saudara, bagaimana saya dan saudara bisa maju ke depan ketika saya dan saudara masih diikat oleh belenggu masa lalu kita? Ada banyak orang yang sebenarnya menghadapi masalah hari ini bukan karena masalah hari ini, tapi masalah yang lalu atau belenggu yang lalu yang belum dibebaskan. Saudara, Tuhan saya dan saudara telah membebaskan kita dari semua itu.
dari ketakutan, dari belenggu masa lalu, dari dosa. Maka saudara, biarlah tahun ini kita betul-betul berdiri teguh di dalam iman. Kita hidup dengan sukacita dan tidak lagi terikat pada hal-hal yang menghambat pertumbuhan iman kita. Ini saudara, tambah tahun, semestinya saya dan saudara bukan secara fisik saja makin bertambah usia, bukan saja secara materi mungkin, secara profesi atau secara kedudukan kita semakin baik, tetapi kehidupan rohani pun kita harus semakin baik. Nah, pertanyaan kita, bagaimana langkah untuk kita bisa mencapai kehidupan yang sukses pada tahun ini? Seperti yang saya kemukakan di atas. Saudara, yang pertama, hendaklah kita teguh dalam iman. Jadi di gereja kami tahun baru mengangkat tema di acara tahun baru itu tanggal 1, melangkah dengan iman. Bukan dengan apa yang dilihat, tapi dengan iman. Saudara, ketika kita melangkah dengan iman ini, tentu langkah 1, 2, 3 tidak selalu mulus juga. Maka di hari ke-6 ini saya mengingatkan kita supaya kita tetap teguh dalam iman. Mulailah tahun ini dengan komitmen yang kita sudah mulai, ya kan? Untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan cara kita sudah siapkan melalui doa dan firman. Jadi saudara, hidup bagaimana hidup saya tetap di dalam iman kepada Tuhan. Saudara dan saya harus membangun relasi dengan Tuhan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Saudara, semakin kita dekat seseorang, semakin kita tahu, maka kita semakin bisa percaya. Ketika orang itu bisa dipercaya. Betul kan? Dalam relasi dengan Tuhan, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau bisa memiliki iman yang teguh. Saudara, maka poin yang pertama itu sangat penting. Teguh dalam iman. Yang kedua, saudara, lepaskan beban masa lalu. Tahun 2024 boleh saja ada banyak kegagalan yang kita alami. Tahun 2024 boleh saja banyak hal yang kita tidak bisa mencapai target. Saudara, saya sedih ada beberapa hal yang saya rencanakan tidak sesuai dengan apa yang saya targetkan. Saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha untuk mencapainya. Baik secara usaha maupun doa. Tapi belum. Dan saya tidak perlu terbelenggu oleh masalah atau pengalaman itu. Saudara, jangan biarkan masa lalu Anda mengikat Anda untuk Anda tidak bisa maju. Jangan bawa rasa bersalah Anda, kekecewaan Anda, atau ketakutan Anda tahun lalu pada tahun ini. Biarlah 2024 sudah selesai. Jangan masalah 2024 Anda bawa hari ini. Pak, tapi masalah belum selesai. Oke, belum selesai. Dan kita akan selesaikan. Tapi jangan engkau membawa dari tahun 2024. Kenapa? Engkau harus lihat dengan perspektif baru. Karena kalau engkau cara melihatnya masih seperti tahun 2024, beban itu makin berat. Saudara dan saya pikir. Sekali lagi, jangan diikat oleh masa lalu. Jangan biarkan ketakutan, kekecewaan, atau apapun menghambat engkau untuk bisa maju ke depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidup dalam kebebasan Kristus. Dari Galatia pasal yang kelima ayat 1 tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita,
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan ada siapapun, apapun yang mengikat dan memperbudak Anda. Saudara, beberapa kali kesempatan, sifat manusia itu suka kali mengintimidasi. Saudara, saya selalu bilang sama orang-orang di sekitar saya, salah satu yang paling saya tidak suka intimidasi. Dan saya pun tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Saudara, dan saya sudah merdeka. Saudara tidak perlu mengintimidasi orang untuk melakukan sesuatu. Yang saudara perlu lakukan adalah bagaimana mengajarkan mereka kenapa mereka harus melakukan itu. Mengapa? Dan tahun ini saudara jangan biarkan apapun memperbudak saudara. Mengikat saudara. Sehingga saudara tidak bisa melangkah ke depan. Gunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan sesama. Untuk bertumbuh dalam kasih. Untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek. Jangan kemalasanmu membelenggumu. Jangan keinginan dagingmu memperbudak engkau. Tapi hiduplah dalam kemerdekaan Kristus yang sudah diberikan kepadamu. Saudara, ada banyak orang memang melakukan segala sesuatu perlu diintimidasi. Kalau nggak ini, akan gini. Wah, lakukan. Saudara, orang di dalam Tuhan bukan begitu. Saudara harus melampaui itu. Kenapa? Karena saudara tahu kenapa saudara lakukan itu. Saudara, biar di awal tahun ini, saya dan saudara tahu apa itu kehidupan Kristen yang sukses. Kehidupan Kristen yang sukses sekali lagi, ketika dia secara terus menerus mengalami pertumbuhan. Semakin dewasa dalam hidupnya. Dan yang kedua, bagaimana kita, saya dan saudara, sungguh-sungguh hidup dalam kebebasan yang Tuhan Yesus berikan. Apa yang masih menghambat saudara untuk hidup dalam kebebasan yang Kristus sediakan? Bagaimana saudara bisa lebih teguh berdiri di dalam iman saudara di tahun 2025 ini? Kiranya saudara boleh senantiasa hidup dalam keberhasilan, kesuksesan sebagai orang percaya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dalam doa kita. Biarlah kita masing-masing berdoa demikian. Tuhan, terima kasih untuk tahun ini. Tolong saya untuk hidup dalam kebebasan yang Engkau berikan. Berdiri teguh dalam iman dan memuliakan-Mu di setiap langkahku. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Tetap bersamamu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Biarkan ini menjadi pujian iman kita. Kita melangkah dalam kebebasan oleh karena kuasa Tuhan menyertai saya dan saudara. Hiduplah dalam keberhasilan,
kesuksesan sebagai orang percaya yang terus semakin dewasa, dan kita hidup di dalam kebebasan oleh karena anugerah Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, men, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Ketika kami di dalam badai Tuhan, kami tetap tenang ketika Tuhan bersama dengan kami. Kami tenang karena jaminan Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun kadang kami seperti murid-murid yang sedang dalam perahu bersama Engkau. Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa? Tapi firman-Mu hari ini adalah boleh sungguh selalu menguatkan kami. Bahkan hal yang paling sangat penting Tuhan sudah lakukan buat kami. Membebaskan kami, melepaskan kami dari belenggu dosa. Tuhan melepaskan kami dari berbagai hal yang mengikat kami, sehingga kami hidup dalam kemerdekaan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh hidup senantiasa di dalam Engkau. Kami menjadi orang-orang Kristen yang sukses dalam pandangan Tuhan. Dan biarkan Tuhan, kami sungguh percaya hal yang lain Tuhan tidak akan abaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam pelayanan kami pada hari Minggu kemarin Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur kami bisa menyembah Engkau bersama-sama. Kami bersyukur kami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur kalau firman-Mu boleh menguatkan kami bersama-sama. Dan kami rindu Tuhan, apa yang kami boleh Tuhan alami dalam bait-Mu, kami sungguh alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mempraktekkannya. Setiap kebenaran firman yang sampai kepada kami tidak berhenti pada batas pendengaran, tapi kami rindu mempraktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Kau sungguh yang menolong memampukan kami untuk kami bisa mengelola dengan baik kesempatan waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengelola waktu-waktu kami dengan baik. Kami boleh mengatur, menyediakan, bahkan memberikan kepada Engkau prioritas hidup kami. Untuk kami boleh sungguh menyembah Engkau. Untuk kami boleh sungguh-sungguh senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk setiap kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarkan Tuhan, mereka boleh sungguh hidup dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan berkati apapun kesulitan-kesulitan mereka. Biarlah mereka terus bergantung kepada Engkau. Dan biarlah kami sebagai saudara-saudara iman kami saling menopang, saling mendukung. Dan terus kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan saudara kami ini. Tuhan pimpin kami untuk kami hidup senantiasa sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan, pergumulan, masalah ekonomi, pekerjaan. Tuhan,
Kiranya Engkau sungguh yang memberkati mereka, memimpin mereka, menyertai mereka, agar dalam kesulitan itu mereka boleh datang kepada Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, yang turut campur tangan. Biarlah Tuhan, apapun ikatan-ikatan yang tidak datang kepada Engkau, biarlah Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan, yang hancurkan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami sulit dalam kehidupan kami bisa mengalami kemajuan demi kemajuan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul untuk pasangan hidup, yang bergumul untuk keturunan, yang bergumul dalam mendidik anak-anak. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam keadaan sakit dan dirawat. Tuhan, Kau sungguh yang menolong, memberikan jamahan, memberikan pemulihan, kesehatan, kesembuhan. Berkati juga untuk setiap kehidupan kami, supaya kami boleh sungguh senantiasa hidup, boleh belajar berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apapun rencana aktivitas pekerjaan kami percayakan kepadamu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, untuk kami boleh sungguh memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya, berkatilah kehidupan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Selamat kita berkarya, selamat beraktivitas. Mari kita boleh memulai hari kita dengan semangat yang baru. Ingatlah, saudara, semakin hari harus semakin bertambah dewasa. Dan ingatlah, saudara hidup dalam kebebasan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.